Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu guru serta adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kita hari ini, yaitu karunia dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Mari kita mulai agenda kajian hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Karunia yang dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga. Di riwayat yang lain disebutkan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 4 perkara yang baik kepada mereka. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah. Yang kedua, rahmat Allah menyelimuti mereka. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta adik-adik yang baik, hadirkan kelembutan hatinya untuk kembali memaknai bahwa agenda kajian seperti ini bukan agenda yang biasa, tapi agenda yang begitu banyak mendatangkan kebaikan. Agenda yang bukan hanya memberikan kebaikan ilmu untuk kita, tapi agenda yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak keberkahan. Diampuninya dosa, diangkatnya derajat, ya, diselimutinya kita dengan rahmat, dan didoakannya kita oleh para malaikat. Insya Allah pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, kita akan melaksanakan kajian. Ada diskusi sebelum kita memulai waktu ada undangan sampai bahwa hari ini insya Allah pelaksanaan agenda kajian akan dilakukan dengan pendekatan multimedia. Ada layar yang harus dilihat, kelihatan layarnya. Ada suara yang harus didengar. Kemudian ada keterlibatan yang harus dilakukan. Baik, izin Bapak Ibu guru khususnya pada kesempatan hari ini, insya Allah kajian akan dilakukan dengan pendekatan training Bapak Ibu sekalian. Ada keterlibatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, sambil menunggu, saya ingin memastikan apakah Bapak Ibu dan adik-adik sudah fokus atau belum? Adik-adik yang perempuan sudah fokus atau belum? Yang laki-laki sudah fokus atau belum? Baik, kita coba saja ya. Lihat Bapak Ibu adik-adik sekalian, lihat tangan saya. Kalau tangan saya dibuka, Bapak Ibu dan adik-adik respon dengan teriakan A. Coba ya, yuk. Belum, udah kelihatan belum fokusnya teh ya. Mata boleh melihat ke depan, tapi kenyataannya Bapak Ibu belum fokus. Dibuka, semua bunyi A. Coba. Kalau belum ditutup belum berakhir.
Bagus. Baik. Supaya lebih enak, coba berikan akhiran P di ujungnya. Up. Bagus. Up. Coba. Yuk. Bagus. Bagus. Baik. 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 Itu Bapak Ibu sekalian, kita coba cek fokus visualnya. Cek fokus ini bukan berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian merespon apa yang saya ingin. Baik. Ada sinyal? Tadi robih deh pengen tanya, abdi ngendalikan nanti kali deh. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang baik, respon tadi sebetulnya untuk muhasabah kita. Jadi rumus sosialnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita nampakkan, ya, apa yang kita lakukan itu sebetulnya ada di posisi kita sedang mengenalkan kita kepada dunia ini. Ketika tadi saya menguji Bapak Ibu hal yang sederhana untuk fokus, dibuka tangannya, bunyi A, kemudian ditutup, akhiri dengan P, A. Ada yang mengikutinya dengan rendah hati, Pak. Bukan masalah up-nya, tapi masalah ta'dimnya, masalah menghormati gurunya. Ada juga di antara beberapa yang terjebak dengan hawa nafsunya untuk tidak bersungguh-sungguh, Bapak Ibu, dengan melakukan itu. Bapak Ibu yang baik, tidak setiap orang yang hadir ke majelis ilmu kemudian dia pulang dengan membawa kebaikan ilmunya. Ada orang yang datang ke majelis ilmu kemudian dia pulang dengan 1.000.000 kebaikan. Ada orang yang datang ke majelis ilmu dia pulang dengan 1.000 kebaikan. Ada orang yang datang ke majelis ilmu dia pulang dengan 100 kebaikan. Tapi ada pula yang datang ke majelis ilmu, ia pulang tidak membawa apa-apa, bahkan boleh jadi ia membawa dosa dalam kehadirannya. Maka dari itu, sempurnakan pertemuan hari ini dengan 3 perkara, Bapak Ibu yang baik. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, ikhlaskan hati kita. Dan yang ketiga, selaraskan sikap kita dengan adab-adab menuntut ilmu. Ada 3 adab utama dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama saat ilmu sedang disampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak berbicara dan tidak mengajak orang lain berbicara ketika ilmu sedang disampaikan. Nah, yang ketiga, insya Allah Bapak Ibu tidak melakukan ini, tidak makan ketika ilmu sedang disampaikan. Mudah-mudahan 3 perkara ini menghantarkan kita pada kebaikan. Dan untuk siswa laki-laki, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan pahala atas perjuangannya, ya Bapak Ibu, harus berpanas-panasan. Tidak jadi persoalan, ya mari kita lakukan kajian hari ini dari idola pelajar pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan 4 perkara yang baik. Yang pertama, kata Rasulullah, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Mari kita sambut hadis sahih ini dengan hati yang bahagia, bahwa ketika kita hadir di agenda kajian, maka 4 kebaikan ini menaungi kita. Sakinah, rahmat menyelimuti, para malaikat mengelilingi, dan Allah memuliakan kita.
Setelah itu, mari kita sempurnakan ya niat dan ikhtiar kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mari hadirkan kerendahan hatinya. Sejenak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsa wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Mari kita renungkan makna dari doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diterima. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan pada agenda kajian hari ini. Benarkan posisi duduknya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mari kita mulai agenda kajian. Bapak Ibu yang baik, beberapa menit ke depan mari kita raih keberkahan dari agenda kajian hari ini. Beberapa menit ke depan, mari kita izinkan diri kita untuk lebih dekat dengan kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini mari kita lebih dekatkan diri kita dengan kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Kemudian Allah memberikan syarat untuk meneladani beliau. Sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, meyakini kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak setiap orang bisa dan mampu untuk meneladani suri toladan yang ada pada kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Bapak Ibu, mengajarkan sabar, betul tidak? Tapi yang menjadi persoalan, kita susah untuk sabar. Rasulullah mengajarkan sifat dermawan, tapi pada kenyataannya tidak setiap orang yang ingin meneladani Rasulullah untuk memiliki sifat dermawan, kemudian ia bisa dermawan. Jika ada di antara kita yang bertanya-tanya, kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai idola, tapi kenyataannya sulit sekali mencontoh Rasulullah, maka penuhi 3 syaratnya.
Karena suri toladan baginda Rasul itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ternyata suri toladan yang dimiliki oleh Rasulullah itu untuk 3 orang yang memenuhi syaratnya. Yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Adik-adik yang baik, ketahuilah sifat dasar kita itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Maka sifat dasar kita yang lemah membuat kita tidak bisa meraih apapun, kita tidak bisa mendapat apapun kecuali yang Allah izinkan kepada kita, kecuali yang Allah tolongkan kepada kita. Bapak Ibu menghafal, adik-adik menghafal pelajaran. Hafal adik-adik sekalian pelajaran. Kalau hafal pelajaran, saya ingin tanya, apakah adik-adik hafal karena adik-adik menghafalnya, atau adik-adik hafal karena Allah menolong adik-adik untuk hafal? Yang mana jawabannya? Karena Allah. Karena kita sendiri tidak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Begitu pula maksud Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Jika kita ingin meneladani baginda Rasulullah, maka hadirkan ya pengharapan kepada rahmat Allah, bahwa atas rahmat Allah lah kita bisa meneladani baginda Rasulullah. Praktisnya adik-adik sekalian, saya ingin bertanya kepada adik-adik dan Bapak Ibu guru yang hadir. Berapa kali dalam hidup kita Bapak Ibu, kemudian kita mengharap rahmat Allah dan berdoa begini, ya Allah, mudahkan hamba untuk meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan seumur hidup kita tidak pernah memohon kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya agar kita bisa meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mari kita dapatkan ilmunya dan kita amalkan. Silakan adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru memohon kepada Allah masing-masing agar Allah memudahkan kita untuk bisa meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, untuk siapakah teladan baginda Rasulullah itu? Yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan yang kedua apa? Meyakini kedatangan hari kiamat. Apa hubungannya hari kiamat dengan kita dan Rasulullah? Digambarkan Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti dan di kehidupan akhirat setelah hari kiamat, akan ada banyak orang yang bangkit dengan keadaan wajahnya pucat pasi, ketakutan, bergetar, seraya di antara mereka berkata kepada Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Banyak orang yang berkata di hadapan Allah, ya Allah, betapa celakanya ketika aku hidup. Maka saat itu ada banyak orang yang menangis di hadapan Allah karena ia menyadari bahwa hidupnya itu adalah pertanggungjawaban. Ada ayah dan ibu yang menangis di hadapan Allah karena ternyata cara membesarkan anak-anak mereka itu dimintai pertanggungjawaban. Ada ibu bapak guru yang mungkin menangis di hadapan Allah karena ternyata interaksi bersama muridnya selama ini dimintai pertanggungjawaban. Ada para murid yang menangis di hadapan Allah. Kenapa? Karena ternyata sikap murid kepada gurunya itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Saat itu Bapak Ibu, setiap orang akan merasa khawatir dengan amalannya masing-masing. Dan ketika ia khawatir dengan amalannya masing-masing, harapannya tinggal satu. Apa Bapak Ibu sekalian? Ada seseorang yang bisa menolongnya. Ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Dan orang itu adalah kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang meyakini kedatangan hari kiamat itu akan memiliki hubungan yang erat dengan Rasul. Kenapa? Karena setelah hari kiamat ada hisab, dan di sanalah kita membutuhkan syafaat dari kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bukankah kiamat sudah lebih dekat? Dulu kita mendengar salah satu ciri-ciri dekatnya kiamat itu apa? Ketika laki-laki seperti perempuan, ketika perempuan seperti laki-laki. Dan zaman sekarang jauh lebih mengerikan, laki-laki menjadi perempuan
dan perempuan menjadi laki-laki. Ketika orang-orang yang tidak beralas kaki berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Lihat Pak, di Mekah, di Dubai, dulu orang-orang hanya pengembala saja tidak beralas kaki. Sekarang mereka berlomba mendirikan bangunan. Bahkan ada satu tanda, satu ciri yang dulu itu terlihat mustahil. Apa cirinya? Ketika sungai Efrat mengering dan menunjukkan emas-emas yang ada di dalamnya. Dan hari ini terbukti, Bapak Ibu sekalian. Artinya kiamat ini bukan main-main, sesuatu yang semakin dekat dengan kita. Hari ini sebelum kita meneladani baginda Rasulullah, mari kita penuhi syarat yang keduanya, yaitu meyakini kedatangan hari kiamat. Silakan Bapak Ibu lihat dan renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Subhanallah, lihat wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. Surat Al-Waqi'ah 1 sampai 6 menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya kiamat. Hari kehancuran yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Semua yang menjadi lambang kebanggaan di dunia ini hancur satu persatu dan tidak bersisa. Ketika bumi Allah goncangkan segoncang-goncangnya, ketika gunung Allah hancurkan sehancur-hancurnya, maka saat itu terjadilah hari kiamat. Air yang selama ini menolong kehidupan kita berubah menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Bumi yang selama ini mempermudah kita untuk hidup, bisa dipakai berjalan, mendirikan bangunan dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba menjadi jalan kembalinya orang untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda langit Allah jatuhkan, laut Allah tumpahkan, dan kehancuran pasti akan terjadi. Berbanyak istighfar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Astagfirullahaladzim. Bilakah hari kiamat itu terjadi, maka seseorang tidak lagi dapat mengelak dari kedatangannya. Disebutkan ibu-ibu yang hamil tidak mempedulikan anak-anak mereka. Orang tua berlari tanpa ingat kepada anak-anaknya. Suami istri tidak lagi saling peduli ketika datangnya hari kiamat. Huru hara yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Huru hara yang begitu dahsyat. Maka izinkan pagi hari ini muncul keyakinan di hati kita bahwa hari kiamat itu akan datang. Hari kehancuran itu akan datang dan membinasakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu setelah itu setiap kita akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satu lirikan mata pun kecuali ada catatannya. Tidak ada satu bisikan lisan kita kecuali ada catatannya. Tidak ada satu sikap pun yang tersembunyi dari pandangan dan tatapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang digambarkan di awal tadi, Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan meratapi nasibnya. Dia takut dengan matanya, dia takut dengan lisannya, dia takut dengan tangan dan kakinya. Sedangkan hisab ada di depan mata. Maka saat itu ia akan memanggil nama kekasihnya, ya Rasulullah, ini kami ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Sekali lagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Harapkan rahmat Allah
dan yakini kedatangan hari kiamat. Hari kehancuran yang tidak menyisakan sedikit pun kehidupan setelah kedatangannya. Sekali lagi perbanyak istighfar. Bapak Ibu yang baik, agak susah dengan akal kita membayangkan bahwa dunia ini akan hancur bersamaan. Agak susah secara logika. Tapi kejadian COVID kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Allah berkehendak, maka seluruh dunia tiba-tiba merasakan dampaknya. Sekolah yang kata sebagian orang tidak akan pernah berhenti meskipun sedang perang, kemarin dengan COVID tiba-tiba sekolah berhenti. Ka'bah yang menurut orang tidak akan pernah sepi untuk didatangi dan dikelilingi, tapi ketika COVID kemarin itu menjadi sepi. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Maka tingkatkan keimanan kita akan datangnya hari kiamat. Yang ketiga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Seseorang yang bisa meneladani baginda Rasul itu yang mengharapkan rahmat Allah, meyakini kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat nama Allah, banyak berzikir. Bapak Ibu sekalian, hari ini perbanyak yang mengingat nama Allah selama agenda kajian hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, agar kita tergolong orang-orang yang bisa meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, hadirkan kelembutan hatinya. Sejenak mari kita sebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Setelah dengan segala kerendahan hati kita memenuhi syaratnya, mengharapkan rahmat Allah, mengingat kedatangan hari kiamat, kemudian menyebut nama Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai real idola bagi kita. Untuk bapak ibu gurunya, untuk para pelajarnya, Rasulullah itu bagaikan intan berlian yang dilihat dari sisi mana saja kita akan dapat melihat keindahannya. Jika Rasul diteladani dari sisi kependidikan, dari sisi tenaga kependidikan, maka Rasulullah adalah teladan terbaik dalam mendidik anak. Jika Rasulullah diteladani, dilihat dari sisi pembelajaran, maka Rasulullah adalah real idola bagi pelajar. Jika dilihat oleh orang yang berumah tangga, maka Rasulullah adalah idola bagi orang-orang yang melaksanakan rumah tangga. Rasulullah itu laksana intan berlian yang dilihat dari sisi mana saja dia akan kelihatan indahnya.
Hari ini mari kita mulai dengan urgensinya dulu. Bapak Ibu, penting nggak meneladani baginda Rasul? Kenapa? Kenapa? Karena ada kondisi yang harus kita perhatikan. Lihat Bapak Ibu sekalian, Rasul menyampaikan kepada kita, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dulu Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini ketika Mekah sedang dalam keadaan jahiliyah. Datang Rasul, kemudian berubahlah jahiliyah ini menjadi Islamiyah. Anak perempuan tadinya dikubur hidup-hidup, kemudian menjadi dimuliakan. Pembunuhan terjadi di mana-mana, kemudian berubah menjadi kasih sayang di mana-mana. Perjudian terjadi dan berubah menjadi sedekah, infak, zakat yang membuat Baitul Mal ada di zaman Rasul. Rasul dulu diturunkan dalam keadaan jahiliyah untuk merubah keburukan akhlak menjadi Islamiyah, kebaikan akhlak. Begitu pula hari ini, kenapa para pelajar harus meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada ancaman kondisi bagi pelajar zaman sekarang. Mari kita lihat dan renungkan Bapak Ibu sekalian. Tayangan ini akan sedikit menjelaskan kepada kita tentang kondisi yang mengancam pemuda-pemudi negeri ini. Indonesia, negeri yang sungguh luar biasa. Lihat dengan hati dan jiwa yang bersih. Negeri berjuta impian. Ambil pelajaran dari apa yang kita lihat dan kita renungkan adik-adik sekalian. Tanahnya subur dan makmur bagaikan ladang permata. Kekayaan alamnya berlimpah ruah. Negeri sebening embun pagi dan selembut awan. Sekali lagi, tayangan ini akan mengingatkan kepada kita kenapa kita harus meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah modal yang berharga untuk menjadi bangsa yang besar dan luhur. Namun, ternyata negeri ini masih gelap. Lihat, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Setiap napas, Lihatlah realitas yang terjadi di kaula muda negeri ini. Karena di negeri ini Hiburan menjadi agama bagi mereka. Kenakalan remaja, sikap antisosial, tawuran pelajar. Bahkan lihat kenakalan-kenakalan pelajar lain yang sering dianggap biasa. Nongkrong dianggap biasa, merokok dianggap biasa, punya idola yang tidak pantas dianggap biasa. Lalu hasilnya apa? Obat-obatan terlarang, ketergantungan narkoba, bahkan pergaulan bebas terjadi di kalangan remaja hari ini. Bahkan lihat di pemberitaannya adik-adik sekalian. Tak jarang kita mendengar dan melihat berita yang mengerikan di kaula remaja hari ini. Bahkan seorang peneliti sosial mengatakan, Bapak Ibu yang baik, jika di sebuah daerah sudah terjadi aborsi, kasus menggugurkan bayi, maka daerah tersebut telah sampai ke titik hancurnya moralitas. Kenapa demikian? Bukankah setiap ibu yang mengandung ingin melahirkan anaknya dengan selamat? Tapi tidak dengan mereka. Lihat, mereka buang bayi-bayi mereka di selokan, di tong sampah, di got-got. Lihat lalu tanya kepada hati dan jiwa kita, ibu macam mana yang berani membunuh anaknya sendiri? Orang tua macam mana yang berani membuang keturunannya sendiri? Bapak Ibu yang baik, inilah realitas yang terjadi di kaula muda negeri ini. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau ingin mengambil pelajaran dari apa yang engkau lihat, dari apa yang engkau dengar, maka nisbatkan apa yang engkau lihat dan engkau dengar itu pada kehidupanmu. Bapak Ibu guru misalkan, jika tadi Bapak Ibu melihat tayangan itu dan Bapak Ibu sedikit bergetar hatinya, coba bayangkan dengan hati dan jiwa yang bersih, bagaimana kalau yang mengaborsi itu bukan orang lain tapi siswi Man 5 ini.
Bagaimana kalau yang tawuran itu bukan orang lain? Bagaimana kalau yang terlibat obat-obatan itu bukan orang lain? Pak, Bu, di Saung Quran tempat kami beraktivitas pernah kedatangan tamu. Seorang ayah datang menuntun anaknya yang sudah dewasa dengan wajah sedih. Kenapa? Ustaz, nasihati anak saya. Tiba-tiba Bapak Ibu datang tagihan 500 juta ke rumahnya atas nama anaknya. Pas teliti ternyata anaknya terlibat slot judi online. Ada seorang ibu yang datang sendirian tidak membawa anaknya, dia nangis. Ustaz, kedah kumaha abdi? Kumaha kitu Bu? Murang kali abdi dilebetkeun ka pasantren. Saya atuh Bu di beres SD dugi ka SMP. Atuh saya mohon eta masalahna abdi teu tiasa neraskeun sakolana. Nah, punten Bapak Ibu, pergaulan bebas. Dan itu real di tahun ini, di sekitar kita. Maka mari kita buka mata hati dan jiwa kita. Jika semua itu menimpa, bukan menimpa orang lain, tapi menimpa diri kita sendiri, menimpa anak keturunan kita sendiri, menimpa sahabat dan teman kita sendiri. Pertanyaannya, akankah rela menerima kejadian itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu dan adik-adik memahami kenapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai idola, agar kita selamat dari berbagai bentuk kejahiliahan, agar kita selamat dari panasnya api neraka. Kenapa harus panas? Kenapa harus selamat dari panasnya api neraka? Karena ternyata menurut para ulama api neraka itu tidak main-main azabnya. Mari kita lembutkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Sambil memperbanyak istighfar, sejenak mari kita fahami betapa tidak bolehnya kita main-main dengan neraka. Sambil memperbanyak istighfar, lihat dan renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian Bapak Ibu lihat, apa yang aku ketahui, adik-adik lihat, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. neraka itu tidak main-main azabnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapannya neraka jahannam? Subhanallah, lihat, lihat. كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'izu.
Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali minha dima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Subhanallah. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami kering. Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah marah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuqu ma'an hamiman fataqta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, 1 hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Subhanallah. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Mari perbanyak istighfar, Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim. Sambil kita fahami kenapa kita harus meneladani baginda Rasul, karena kondisi yang hampir kembali ke zaman jahiliyah. Kalau kita menjadi pelaku kejahiliahan, kita melakukan kejahatan yang tadi dilakukan, kita pelaku judi atau pelaku perzinahan atau pelaku apa saja yang dilarang oleh agama, maka ancamannya adalah neraka. Dan kalau masuk neraka, gak bakalan sanggup, Bapak Ibu sekalian, gak bakalan sanggup. Makanya Allah dengan penuh kasih sayang menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita masuk ya ke inti materi hari ini, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai idola. Dulu sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah dilahirkan, diturunkan dalam keadaan Mekah sedang jahiliyah. Kemudian Rasulullah merubah kejahiliahan itu menjadi Islamiyah. Kekerasan menjadi kelembutan ya. Kemudian kekurangan menjadi kelebihan. Kemudian kejahatan menjadi kebaikan. Dirubah dengan apa? Dengan tarbiyah, perbaikan diri, pemeliharaan diri, dan peningkatan kualitas. Pertama, jika Bapak Ibu ingin menjadikan Rasulullah sebagai idola, maka lakukan dalam hidup ini 3 perkara ini. Yang pertama, senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, memelihara diri kita dari berbagai hal yang merusaknya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas. Secara teknis, Rasulullah itu membawa risalah yang mengajarkan kepada kita tentang 10 karakter pribadi muslim yang baik. Inilah yang harus kita contoh dari kekasih kita baginda Rasulullah. Inilah yang harus kita teladani dari kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, Rasulullah membawa risalah untuk mengajarkan kepada umatnya agar umatnya memiliki salimul akidah, akidah yang selamat. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki karakter sahihul ibadah, ibadahnya yang benar, terutama sholat kita. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar matinul khuluq, memiliki akhlak yang mulia dan kokoh. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk musaqaful fikr, memiliki wawasan yang luas.
Mudah-mudahan di meneladani poin keempat ini, adik-adik termasuk orang-orang yang menyadari ya pentingnya melanjutkan pendidikan. Karena kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, raihlah dengan ilmu. Dan Rasulullah itu menekankan itu. Musaqaful fikr, jadilah orang yang memiliki wawasan yang luas. Untuk adik-adik jangan berhenti sampai di man ini saja. Semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun kursus-kursus di keterampilan yang menjadikan kita memiliki bekal dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, Rasulullah pun mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Qawiyul jism, memiliki jasad yang sehat dan kuat. Dalam sejarah adik-adik disebutkan Rasulullah itu hanya pernah sakit 2 kali saja seumur hidupnya. Di riwayat yang lain hanya 3 kali seumur hidupnya. Dan tidak ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah lebih dari 3 kali sakit seumur hidupnya. Tidak. Menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang pandai menjaga kesehatan dan jasadnya. Yang keenam, Rasulullah mengajarkan kepada kita yang harus kita idolakan itu apa? Qadirun alal kasbi, mandiri. Bapak Ibu sekalian, jadilah pribadi yang mandiri, baik itu dalam hal ekonomi ataupun dalam hal yang lainnya. Yang ketujuh, Rasulullah menjadi idola bagi kita dalam hal apa? Mujahadatul linafsih, dalam kemampuan mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menjadi idola bagi kita dalam apa? Harithun alal waktihi, menjaga waktu. Ada satu yang mencengangkan dunia, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Apa itu? Tidak pernah ditemukan dalam sejarah selama dunia ini ada orang yang mampu merubah peradaban dunia hanya dalam waktu yang singkat, yaitu 23 tahun saja. Tidak ditemukan peradaban manapun yang bisa merubah jahiliyah menjadi sesuatu yang lebih baik hanya dalam waktu yang singkat, yaitu 23 tahun. Saya tanya, negeri kita sudah merdeka? Berapa tahun negeri kita merdeka? Sudah 80 tahun negeri kita merdeka, tapi perubahannya tidak sebaik saat Rasulullah merubah ya jahiliyah menjadi Islamiyah hanya dalam waktu 23 tahun saja. Bahkan bukan hanya Mekah, bukan hanya Arab, Bapak Ibu sekalian, yang dirubah, tapi 23 tahun itu merubah peradaban 2/3 dunia, dan itu diakui oleh para ahli sejarah. Harisun alal waktihi, pandai menjaga waktu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk munadhum fi su'unihi, menjadi idola agar kita menjadi yang terbaik. Sebagai ayah, dia ayah terbaik. Sebagai guru, dia guru terbaik. Sebagai sahabat, dia sahabat terbaik. Sebagai suami, beliau adalah suami terbaik. Itu yang dimaksud dengan munadhum fi su'unihi. Dan yang terakhir, hal yang harus kita tiru dari keteladanan baginda Rasul jika kita menjadikan beliau sebagai idola, apa itu? Nafi'un li ghairihi, jadilah pribadi yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Maka Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di agenda kajian hari ini, mari kita azamkan dalam hati kita untuk mencintai dan meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik yang ikhwan, yang laki-laki khususnya, mohon bersabar, kita persingkat materinya, tapi izinkan saya menyelesaikannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus mencintai dan meneladani baginda Rasul? Karena ada buah yang begitu manis yang akan Allah berikan kepada orang yang mencintai dan meneladani baginda Rasul. Buah itu berupa kebaikan kita, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di dunia dan di akhirat. Lihat Bapak Ibu, adik-adik sekalian, di dunia apa saja yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, kemudian ia mencintainya dan mengikutinya. Yang pertama, orang yang mengidolakan Rasul kemudian mencintai dan mengikutinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau dicintai oleh Allah?
Kalau mau, jadikan Rasulullah sebagai pribadi yang kita cintai dan kita teladani. Karena buah dari mencintai dan meneladani baginda Nabi itu, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, Allah akan merahmati orang-orang yang mencintai dan mengikutinya. Mengikuti baginda Rasul maksudnya. Yang ketiga, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencintai dan meneladani baginda Rasul. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kemuliaan. Lalu di akhirat dapat apa? Di akhirat dapat 4 perkara juga, adik-adik sekalian. Yang pertama, keceriaan wajah. Ini adalah gambaran orang yang sedang ketakutan, kemudian tiba-tiba dapat pertolongan, maka wajahnya akan berubah dari takut menjadi ceria. Sama seperti yang tadi digambarkan di awal, orang-orang yang sedang takut dengan amal-amalnya, kemudian tiba-tiba mendapatkan syafaat dari kekasih kita, maka wajahnya akan berubah menjadi ceria. Yang kedua, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada kebanggaan Bapak Ibu di hati kita kalau kita bertemu dengan orang yang penting. Kalau Bapak Ibu bertemu artis, mungkin Bapak Ibu akan menyempatkan untuk berfoto dengan artis. Kemudian distatuskan bahwa, oh ini saya bisa berfoto dengan artis. Ada kebanggaan. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, kalau kita bukan hanya mendampingi seorang artis, tapi mendampingi orang yang paling mulia di sisi Allah. Subhanallah. Betapa bangga dan bahagianya hati kita. Yang ketiga, orang yang mencintai dan mengikuti Rasul itu akan mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, orang yang mencintai dan mengikuti Rasul itu akan mendapatkan syafaatnya, pembelaan dari Rasul. Maka dari itu, sekali lagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, cintai dan teladanilah baginda Rasul. Bapak Ibu dan adik-adik mau mencintai dan meneladani baginda Rasul? Kalau mau, perhatikan kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, imani baginda Rasul. Kita wajib mengimani baginda Rasul. Apa-apa yang diperintahkannya laksanakan, apa-apa yang dilarangnya tinggalkan. Yang kedua, kita diperintahkan dan memiliki kewajiban untuk mengagungkan baginda Rasul. Kita pun diminta untuk membelanya. Kemudian ada kewajiban mencintai para pecintanya. Ada kewajiban memperbanyak sholawat, ada kewajiban mengikutinya, dan ada kewajiban untuk menghidupkan sunnahnya. Maka sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai real idola bagi kita, maka miliki 10 karakter tadi, ya, laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulnya, mengimaninya, mengagungkannya, membelanya, mencintai para pecintanya, memperbanyak sholawat, mengikutinya dan menghidupkan sunnahnya. Maka sekali lagi, cintai dan teladani baginda Rasul. Bapak Ibu melihat kondisi, baiknya kita segera selesaikan agenda kajian hari ini. Mohon Bapak Ibu dan adik-adik, baik yang perempuan atau laki-laki, menyiapkan kurang lebih 6 menit terbaiknya, benarkan posisi duduknya. Kita akan kristalisasikan agenda hari ini dengan sedikit berkontemplasi, sedikit bermuhasabah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila mana baik daging itu, maka baiklah seluruh amal jasad kita. Bila mana buruk daging itu, maka buruklah seluruh amal jasad kita. Lalu Rasulullah menegaskan, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa daging yang menentukan amal-amal kita itu adalah hati kita. 6 menit terakhir, saya mengajak Bapak Ibu dan adik-adik untuk menghadirkan kecintaannya kepada kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sepenggal kisah mulia di akhir kehidupan baginda Rasul. Mari kita hadirkan kelembutan hatinya, renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Bapak Ibu yang baik, suatu hari di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Bayangkan dengan hati dan jiwa yang bersih,
Di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali dan ada sahabat yang lain. Lalu tiba-tiba Rasulullah berdiri dengan wajah yang berat. Lalu di hadapan para sahabatnya ini beliau berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Wahai sahabatku, menurut kalian siapakah yang paling hebat keimanannya? Para sahabat saat itu terdiam, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang berani menatap wajah baginda Rasul. Sampai Rasulullah mengulangi 2 kali lagi ucapannya. Wahai sahabatku, menurut kalian siapakah yang paling hebat keimanannya? Menurut kalian siapakah yang paling menakjubkan keimanannya? Maka mendengar Rasulullah mengulangi 3 kali. Saat itu ada sahabat yang mengacungkan tangannya dan berkata, Ya Rasulullah, mungkinkah itu para malaikat yang paling hebat keimanannya? Rasulullah memberikan tanda bukan itu jawabannya. Sahabat lain yang berkata, Ya Rasulullah, mungkinkah orang yang paling hebat keimanannya itu adalah orang-orang yang menjadi para nabi dan rasul? Maka Rasulullah pun memberikan tanda bukan itu jawabannya. Sampai di belakang ada seorang pemuda yang berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, mungkinkah itu kami para sahabatmu yang kau maksud orang yang paling hebat keimanannya? Lalu tiba-tiba Rasulullah memberikan tanda bukan itu. Rasulullah menundukkan pandangannya, meneteskan air matanya yang membuat saat itu para sahabat terdiam. Lalu ketika sahabat terdiam, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling hebat keimanannya adalah orang yang suatu saat nanti belum pernah bertemu denganku, belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka mencintaiku dan mereka mengikuti sunnahku. Mendengar itu lalu para sahabat menangis dan Rasulullah pun larut dalam tangisannya. Bapak Ibu yang baik, Rasulullah memberikan kabar bahwa orang yang paling baik keimanannya adalah orang yang ada di zaman kita sekarang. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak pernah mendengar suara Rasulullah secara langsung, tapi kita mengimani baginda Rasul, kita mengikuti baginda Rasul, bahkan kita menjadikan baginda Rasul sebagai idola. Hari ini lihatlah betapa cintanya baginda Rasul kepada kita. Silakan dilihat dan direnungkan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ada sebuah kisah tentang totalitas cinta yang dicontohkan oleh baginda Rasul bagi kita hari ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Di suatu pagi, saat itu keadaan berbeda dengan biasanya. Burung-burung seolah-olah enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan nasihat. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaannya. Nasihat itu memberikan pesan yang mendalam kepada sahabat yang ada saat itu, bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan mereka. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang menatap teduh para sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya turun naik. Utsman dan Ali menundukkan pandangan atas tatapan Rasul tersebut. Kemudian para sahabat bergumam, akankah Rasulullah meninggalkan kita? Tanda-tanda itu semakin kuat, Bapak Ibu, saat Rasulullah turun dari mimbar kemudian limbung hampir terjatuh, sampai sahabat Ali dan sahabat lain menangkapnya untuk membuat Rasulullah tidak terjatuh. Saat itu para sahabat terdiam menyaksikan kekasihnya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rasulullah beristirahat di mihrab, ditunggui oleh putri tercintanya Fatimah. Sampai ketika suatu waktu ada yang mengetuk pintu, Fatimah membukakan pintu.
ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seseorang yang tidak pernah dikenal oleh Fatimah. Fatimah meminta maaf, mohon maaf, ayah tidak bisa bertemu dengan engkau, ayah sedang sakit. Fatimah kembali kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, siapa itu wahai Fatimah? Fatimah berkata, tidak tahulah wahai ayah, aku nggak tahu siapa yang datang tadi, aku nggak kenal. Lalu tiba-tiba Rasulullah menatap putrinya dengan tatapan yang menggetarkan hatinya. Satu persatu wajah Fatimah dilihatnya seolah-olah ingin dikenangnya. Kemudian Rasulullah berkata, ketahuilah anakku, dialah yang menghapuskan nikmat sementara, dialah yang memisahkan antara dunia ya dengan akhirat nanti, dialah malaikatul maut. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Kemudian malaikat maut itu datang ke samping Rasul dan Rasulullah bertanya, mana Jibril? Dan pertanyaan Rasul ini menunjukkan kepada kita betapa besar cintanya Rasul. Kemudian Jibril didatangkan dan Rasul bertanya kepada Jibril, apa hakku nanti di akhirat? Maka malaikat Jibril menjawab, penghuni langit sedang menantimu, pintu surga terbuka untuk menyambutmu. Tapi wajah Rasulullah tidak kelihatan bahagia mendengar itu. Kenapa Rasulullah tidak terlihat bahagia? Karena pertanyaan yang disampaikan kepada Jibril berikutnya. Apa itu? Beritahukan kepadaku tentang umatku. Menjelang ajalnya Rasulullah masih khawatir dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Jibril mengatakan, Allah pernah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja yang mengikutimu. Kemudian detik-detik kembalinya Rasul semakin dekat. Malaikat Ijrail akan melaksanakan tugasnya. Rasulullah mengadu, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut. Lirih Rasulullah mengucapkan itu. Fatimah terpejam. Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam. Dan Jibril pun memalingkan mukanya. Dan ia berkata, bagaimana aku bisa tega melihat kekasih Allah akan direnggut ajalnya. Lalu sekali lagi Rasulullah mengadu betapa sakitnya sakaratul maut ini. Dan dia melanjutkan, ya Allah, timpakan saja kepadaku seluruh sakitnya, tapi jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Begitu cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, perihalalah sholat dan santuni orang-orang lemah di antara kalian. Di luar pintu tangis sahabat sudah mulai bersautan, sampai Ali mendekatkan telinganya ke lisan baginda Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan kalimat yang mengakhiri kehidupannya, ummati, ummati, ummati. Dan pupuslah kembang hidup baginda Rasul yang mulia itu. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, jika cinta Rasul begitu besar bagi kita, satu pertanyaannya, lalu mana bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon Bapak Ibu dan adik-adik berkenan berikan sholawat terbaiknya untuk kekasih kita baginda Rasulullah. Silakan Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu keimanan yang sempurna, ya Allah. Rob, bantu kami
agar bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rob, ampuni seburuk apapun sikap kami selama ini ya Rabb. Kami dengan mudah berburuk sikap di dunia ini, sedangkan kekasih kami baginda Rasulullah mengkhawatirkan kami sampai menjelang ajalnya. Umat macam apa kami ya Allah? Di satu sisi kekasihnya mengkhawatirkan keselamatannya, di satu sisi kita tidak peduli dengan akhlak kita. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adik-adik yang baik, di akhir agenda kajian ini mari kita berbuat baik. Hadirkan dalam hati dan jiwanya wajah ayah dan ibunya, hadirkan. Sambil membayangkan wajahnya, minta kepada Allah kebaikan untuk mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi Bapak Ibu yang Allah titipkan pasangan hidup, hadirkan wajah pasangan hidupnya, lalu minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para orang tua yang dititipi putra dan putri, hadirkan wajah putra putri kesayangan Bapak Ibu dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Sambil membayangkan wajahnya, Bapak Ibu silakan menjerit hatinya kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Untuk Bapak Ibu guru, sejenak hadirkan siswa-siswi yang menjadi tanggungan Bapak Ibu semampu Bapak Ibu ingat. Lalu minta kepada Allah agar Allah menjaga mereka, agar Allah menyelamatkan dunia dan akhirat, agar Allah membebaskan dan meringankan hisab kita atas mereka. Silakan Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Untuk para siswa, hadirkan wajah Bapak Ibu gurunya, orang tua kedua yang ada di sekolah, adik-adik sekalian. Minta kepada Allah agar Allah memuliakannya, agar Allah memudahkan segala urusannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati sari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaika bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana
la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu serta adik-adik yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf dari kesalahan saya secara pribadi. Mohon Bapak Ibu dan adik-adik berkenan untuk memaafkan setiap yang salah dan yang tidak baik yang tersampaikan pada kesempatan hari ini. Senang bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan adik-adik di Mandima ini. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.